Bayangkan, sebuah negeri di tengah gurun, penuh kemegahan, piramida menjulang tinggi, dan raja yang dianggap dewa. Inilah Mesir kuno, peradaban yang misterius dan penuh pelajaran. Tapi di balik keagungannya, tersembunyi kisah nyata yang tercatat dalam Al-Quran. Kisah tentang kekuasaan, kesombongan, dan kebenaran yang datang dari para nabi. Mesir kuno terletak di sepanjang Sungai Nil yang menjadi pusat kehidupan bagi masyarakatnya. Tanpa sungai ini, Mesir hanyalah gurun kering tanpa kehidupan. Setiap tahun, Sungai Nil meluap dan membanjiri ladang, meninggalkan lumpur yang subur untuk bertani. Oleh karena itu, masyarakat Mesir sangat bergantung pada Nil dan menyebutnya sebagai hadiah dari para dewa. Mereka membangun desa dan kota di sepanjang tepi sungai, menciptakan peradaban yang bertahan ribuan tahun. Masyarakat Mesir terbagi dalam kelas sosial. Di puncak ada Firaun, dianggap sebagai dewa hidup. Di bawahnya ada bangsawan, imam, juru tulis, dan pejabat. Petani dan buruh adalah mayoritas, sementara budak berada di lapisan paling bawah. Kehidupan sehari-hari masyarakat diisi dengan bertani, berdagang, membuat kerajinan, atau bekerja untuk proyek kerajaan seperti membangun piramida. Mesir kuno adalah masyarakat yang sangat religius. Mereka percaya pada banyak dewa, dan setiap dewa memiliki peran khusus. Ra adalah dewa matahari dan penguasa langit. Osiris, dewa kematian. Isis, dewi kasih sayang dan sihir. Dan Anubis, dewa pembalseman. Mereka percaya bahwa kehidupan setelah mati adalah kelanjutan dari kehidupan di dunia. Oleh karena itu, mereka membuat mumi dan menyediakan barang-barang di makam agar arwah bisa hidup dengan nyaman di alam baka. Firaun bukan hanya pemimpin politik, tapi juga pemimpin agama. Ia dipercaya sebagai anak dewa Ra dan penghubung antara langit dan bumi. Firaun mengenakan mahkota khusus, tongkat, dan simbol Ang yang melambangkan kehidupan. Ia memiliki istana megah dan kekuasaan mutlak atas rakyatnya. Banyak Firaun juga dikenal karena proyek bangunan besar seperti kuil dan piramida. Piramida adalah simbol kekuasaan dan keabadian. Bangunan ini merupakan makam megah bagi Firaun, terutama pada masa kerajaan lama. Piramida terbesar adalah piramida Khufu di Giza, terdiri dari jutaan blok batu. Pembangunannya membutuhkan ribuan pekerja, arsitek, dan insinyur. Selain piramida, Mesir juga memiliki kuil megah seperti Karnak dan Luxor yang dihiasi dengan tiang besar, patung raksasa, dan dinding penuh hieroglif. Ramses II atau Ramses the Great dikenal sebagai salah satu Firaun paling kuat dan berumur panjang. Ia memerintah lebih dari 60 tahun dan memimpin berbagai ekspedisi militer, termasuk Perang Kades. Ia juga terkenal karena proyek bangunan megah, termasuk kuil Abu Simbel yang dipahat di tebing batu. Ia dikenal suka mengabadikan namanya di monumen dan patung, bahkan pada bangunan yang tidak ia buat. Banyak ilmuwan menduga bahwa ia adalah Firaun pada zaman Nabi Musa. Akhenaten adalah Firaun yang mengubah sejarah Mesir. Ia memperkenalkan kepercayaan pada satu dewa, Aten, cakra matahari, dan melarang penyembahan dewa-dewa lain. Ia juga memindahkan ibu kota ke kota baru bernama Akhenaten. Langkah radikal ini menimbulkan konflik besar dengan para imam dan rakyat. Setelah ia wafat, kepercayaan lama kembali dan Akhenaten dianggap sesat serta dihapus dari sejarah resmi. Mesir kuno meninggalkan warisan yang luar biasa. Mereka ahli dalam astronomi, matematika, kedokteran, dan teknik bangunan. Mereka juga menciptakan kalender, jam matahari, dan sistem irigasi yang canggih. Tulisan hieroglif ditemukan kembali berkat batu Rosetta yang membantu para arkeolog menerjemahkannya. Kini, mumi, patung, dan piramida mereka menjadi daya tarik wisata dan inspirasi budaya modern. Dalam sejarah Islam, Mesir juga dikenal sebagai tempat di mana Nabi Yusuf alaihissalam tinggal dan menjadi penjabat tinggi setelah dikhianati oleh saudara-saudaranya. Kisahnya tercatat jelas dalam surah Yusuf. Nabi Yusuf berhasil menafsirkan mimpi raja tentang masa paceklik, lalu diangkat menjadi pengelola logistik dan perbendaharaan negara.
Kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun merupakan salah satu cerita paling banyak disebut dalam Al-Quran. Fir'aun adalah sosok yang sombong, zolim, dan mengaku sebagai Tuhan. Ia menindas Bani Israel dan menolak ajakan Nabi Musa untuk menyembah Allah. Akhirnya, Allah menenggelamkannya di Laut Merah sebagai azab atas kesombongannya. Mesir kuno adalah warisan peradaban agung, penuh dengan ilmu dan misteri. Tapi, sejarah juga mengingatkan kita akan kekuasaan Allah yang mutlak dari kisah para nabi seperti Nabi Yusuf dan Nabi Musa.